Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-13. Hari ke-13 ini semoga kita terus bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Semua manusia memiliki dosa kecuali para nabi, karena para nabi maksum, dipelihara oleh Allah. Dia dipelihara dari segala macam dosa. Berbeda dengan kita. Kalau manusia umumnya seperti kita, itu tidak ada yang tidak punya dosa, tidak ada yang tidak punya salah, tidak ada yang tidak pernah keliru. Semuanya punya dosa, punya salah, dan bisa keliru. Oleh karena itu, manusia yang baik bukan karena dia tidak punya dosa, bukan karena dia tidak punya salah, tetapi dia yang menyadari kesalahannya dan kemudian melakukan pertobatan kepada Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun." Jadi setiap anak Adam itu melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, ia kemudian banyak-banyak bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian selain bertaubat, kemudian mengiringi segala macam perbuatan jelek kita dengan perbuatan yang baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Karena perbuatan baik itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai syahrut taubat, sebagai bulan pertobatan, karena bulan ini adalah syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Karena ampunan Allah pada bulan ini begitu tumpah ruah, bahkan mungkin bisa dibilang diobral. Sesuai dengan makna Ramadan itu, bahwa Ramadan artinya panas yang menghanguskan. Seolah-olah memang Ramadan disetting oleh Allah untuk menghanguskan dosa-dosa yang pernah kita miliki. Mari kita lihat begitu melimpah ruahnya maghfirah Allah kepada orang-orang yang berpuasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah dilakukannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Subhanallah, inilah janji Allah bagi siapa saja yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap ridha dari Allah, maka dosa-dosanya diampuni. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jadi barang siapa yang menunaikan qiyamul lail, salat malam di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka dia diampuni dosa-dosa yang telah dilakukannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sekali lagi, begitu tumpah ruah, begitu diobral ampunan Allah di bulan ini. Jadi
Barang siapa yang kemudian menghidupkan qiyamul lail akan diampuni dosanya yang telah lalu. Saya kira banyak sekali kalau mau kita sebutkan sabda Rasulullah tentang bagaimana Allah menjanjikan ampunan kepada umat Islam yang memaksimalkan ibadahnya di bulan yang penuh maghfirah ini. Dalam hadis misalnya Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa orang yang melaksanakan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, maka dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang mendirikan salat di malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi demikian luar biasa Allah memberikan fasilitas ampunan maghfirah di bulan ini. Bahkan orang yang memberikan makanan untuk orang yang berbuka, selain ia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi puasa dari orang yang berpuasa tersebut, dia juga mendapatkan ampunan dari Allah atas segala dosanya. Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidunubihi. Barang siapa yang memberi makanan berbuka puasa di bulan Ramadan, maka ia akan mendapatkan ampunan untuk dosa-dosanya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Jadi sekali lagi luar biasa ampunan Allah di bulan puasa ini. Mari kita manfaatkan, mari kita giat, mari kita lebih semangat lagi untuk memperoleh ampunannya. Misalnya juga orang yang meringankan beban pekerjaan bagi orang yang bekerja misalnya, maka juga dijanjikan oleh Allah akan diampuni dosa-dosanya dan dibebaskan dari api neraka. Man khaffafa am mamlukihi fihi ghafarallahu lahu wa a'taqahu minan nar. Jadi barang siapa yang meringankan pekerjaan dari dari hamba sahayanya, maka Allah akan mengampuninya dan membebaskannya dari api neraka. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Dalam hadis yang lain misalnya, dalam hadis marfu dikatakan bahwa siapa yang banyak berzikir kepada Allah juga akan diampuni. Zakirullahi fi ramadhana maghfurun lahu. Jadi seseorang yang melakukan zikrullah di bulan Ramadan akan diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Tabrani dan Imam Baihaqi. Bahkan malaikat pun itu memohonkan ampun kepada kita yang berpuasa. Wa yastaghfiru lahul malaikatu hatta yuftiru. Dan malaikat itu memohonkan ampunan kepada kita sampai kita berbuka. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Sekali lagi yang ingin saya sampaikan di hari yang sangat barokah ini, bahwa begitu sangat luar biasanya ampunan Allah yang dijanjikan kepada umat Islam. Sehingga kalau dimaksimalkan, insya Allah kita akan kembali fitrah dan seperti halnya bayi yang baru dilahirkan nanti pada akhir Ramadan tentunya. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Oleh karena itu pintu ampunan begitu sangat lebar terbuka. Ayo, mari buruan kita borong ampunan Allah itu. Kita kalau istilah orang Maduranya tepes kapi, borong semua dengan melakukan banyak-banyak amal soleh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah, kata Allah. Ayo, bersegeralah. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu, kepada surga
dan kepada surga yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, mampu menahan amarah dan memaafkan sesama manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Pada bulan ini berarti kita tidak boleh kikir, berarti kita harus dermawan. Jadi harus memberikan nafkah, harus mengeluarkan nafkah, sedekah, baik itu dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Demikian juga harus betul-betul sabar menjalani puasa ini dengan penuh kesabaran, dan jangan sampai ada amarah di dalamnya. Juga saling memaafkan satu sama lain. Jangan sampai ada dendam di antara kita. Sekali lagi, yang terpenting adalah mari bersegera menuju pertobatan. Rukun tobat itu sebenarnya ada 3. Yaitu yang pertama, menyadari bahwa dia bersalah. Menyadari bahwa dia berdosa. Lalu kemudian dia menyesal atas perbuatan dosa yang ia lakukan. Lalu kemudian dia berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi. Sehingga kemudian dia betul-betul menuju pada taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Oleh karena itu, imbangi kemudian pertobatan kita dengan memperbanyak baca istighfar. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampunannya. Sesungguhnya aku bertobat kepadanya dalam sehari semalam sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi coba bayangkan, Nabi Muhammad saja yang sudah dijamin akan masuk surga, sudah dijamin kemaksumannya, beliau terbebas dari dosa dan maksiat, tetapi masih bertaubat, dan bertobatnya 100 kali dengan ucapan astagfirullah dalam sehari semalam. Saya kira, lalu bagaimana dengan kita yang berlumuran dengan dosa, yang bergelimang kesalahan? Mau seperti apa kita kalau tidak digempur dengan istighfar dan kembali kepada pertobatan? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebenarnya yang ingin saya katakan lagi, bahwa walaupun Nabi Muhammad itu melakukan istighfar atau beristighfar, tentu bukan karena Nabi itu melakukan perbuatan dosa. Bukan karena Nabi melakukan kesalahan. Hanya semata-mata beliau beristighfar untuk pembelajaran kepada kita dan pensyariatan bagi umatnya. Istighfar itu sebenarnya banyak tingkatannya. Tak sama levelnya. Walaupun mungkin lafadznya sama, tetapi levelnya beda. Kenapa? Karena level keimanan masing-masing orang itu berbeda. Ada orang yang beristighfar karena melakukan dosa besar. Ada orang yang beristighfar karena dia melakukan dosa kecil. Ada orang yang melakukan istighfar karena dosa besar, tapi dosa kecilnya dia tidak anggap. Ada yang orang beristighfar karena dia melakukan hal yang makruh, jadi tidak sampai dosa, tapi makruh saja. Ada yang dia beristighfar karena melihat kebaikan, ada yang lebih baik lagi. Sehingga kemudian sekali lagi level istighfar, level keimanan orang itu berbeda-beda. Sehingga istighfar Nabi Muhammad yang 100 kali dalam sehari itu harus diposisikan dalam konteks ini. Dalam konteks keimanan, level keimanan yang berbeda-beda. Seperti misalnya Nabi, dia tidak memiliki dosa, beliau maksum, maka dia dipelihara oleh Allah,
dari perbuatan dosa, sehingga istighfarnya tentunya bukan istighfarnya seperti kita-kita beristighfar karena melakukan dosa-dosa besar. Beda dengan Rasulullah. Karena Rasulullah digambarkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jadi kembali lagi, Nabi beristighfar itu semata-mata untuk memberikan pelajaran kepada kita. Karena hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi baik bagi kalangan seperti kita, mungkin saja jelek bagi orang-orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Jadi levelnya berbeda. Demikian juga hasanatul muqarrabin sayyiatun nabiyyin wal mursalin. Jadi baik bagi orang-orang muqarrabin, tapi mungkin kurang baik dalam tingkatan para nabi dan para rasul. Oleh karena itu, walaupun sama-sama istighfar, tapi levelnya tentu tidak sama. Levelnya pasti beda. Yang satu mungkin istighfarnya karena dosa, yang lain mungkin karena perbuatan yang makruh, dan yang lain juga mungkin karena perbuatan baik, karena ada yang lebih baik lagi perbuatannya. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Pada masa tabi'in pernah suatu saat Syekh Hasan Al-Basri itu didatangi oleh seorang petani yang kemudian mengeluhkan tentang gagalnya panen pada tahun itu. Setelah ia menyampaikan kepada Hasan Al-Basri, maka sang ulama tersebut berdawuh, perbanyaklah melakukan istighfar. Orang tersebut sedikit tertegun karena merasa apa yang disampaikan oleh Syekh Hasan Al-Basri ini tidak ada hubungannya dengan masalah yang ia hadapi. Lalu kemudian datanglah tamu yang kedua, di samping tamu yang pertama. Jadi tamu yang pertama masih belum beranjak, masih ada di sana. Kemudian tamu yang kedua mengadukan tentang kondisi dirinya yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Untuk bekerja dia mengalami kesulitan. Ternyata jawaban dari Syekh Hasan Al-Basri sama seperti yang didawuhkan kepada tamu yang pertama. Jadi yang kedua pun sepertinya tidak puas dengan jawaban Hasan Al-Basri. Lalu tiba-tiba datang tamu yang ketiga dan meminta kepada Syekh Hasan Al-Basri agar didoakan agar ia mendapatkan anak keturunan. Kemudian Syekh Hasan Al-Basri berdawuh lagi sama seperti yang pertama dengan yang kedua, bahwa istaghfirillah, beristighfarlah. Kemudian belum lama tamu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, datang tamu yang keempat. Datang tamu yang keempat itu mengadukan masalahnya tentang kebunnya itu kesulitan air karena tidak ada hujan sepanjang tahun. Sekali lagi, Imam Hasan Al-Basri itu hanya menjawab dengan istaghfirillah, beristighfarlah. Nah, saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Ketika keempat tamu ini sudah mendapatkan jawaban dari Syekh Hasan Al-Basri, nampaknya mereka sama-sama tidak puas dengan jawaban sang ulama ini. Lalu Syekh Hasan Basri melihat itu dan kemudian menyampaikan kepada keempat tamunya itu bahwa saya dalam hal ini berdawuh bukannya ngawur. Jadi apa yang saya sampaikan itu betul. Apa yang saya sampaikan ini benar adanya. Sebagaimana yang termaktub dalam surah Nuh ayat 10, 11, dan 12.
Dalam ayat tersebut Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilus samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonkanlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan. Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan kemudian mengadakan sungai-sungai, mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula untukmu sungai-sungai. Apa yang dapat kita ambil dari hal ini? Menceritakan tentang kisah tabi'in ini. Syekh Hasan Al-Basri dengan 4 tamunya. 4 masalah itu tuntas dengan 1 jawaban, yaitu istaghfirillah. Beristighfarlah. Jadi marilah pada bulan puasa ini kita bergegas pada pertobatan kepada Allah dengan selalu membaca istighfar, terutama pada waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, atau wabil ashari hum yastaghfirun. Dan kemudian mengerjakan amalan puasa, ibadah puasa, mengerjakan sholat malam, memperbanyak sedekah, tadarus, dan amal soleh yang lainnya, sehingga kita betul-betul termasuk hambanya yang akan memperoleh ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.